warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala lis-shaimi farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa Rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Yang saya hormati pengurus Majelis Ilmu Dunia Satumu, sahabat Quran mulia, yang saya hormati, saya cintai karena Allah. Mestinya ada pengurus Yayasan Pesantren Hadis Quran Yatim Nurul Insani, juga beberapa santri yang bisa hadir pada kesempatan sore hari ini. Karena mensewu pada ibu sekalian, para santri masih pada libur, banyak yang masih berada di rumah masing-masing. Sebenarnya ini ada dua yang bisa hadir, kemudian maaf juga Ibu dan Mas Afal yang mengurus juga akan hadir. Memang sudah ada agenda silaturahmi juga, musyawarah di tempat yang lain. Mungkin undangan dari Satumu agak belakangan, sehingga memang tidak memungkinkan untuk ingin tahu. Kemudian juga dari sejarah dari sebelum Sarawasi yang tadi sempat melihat di depan desa Meniko ketemu sekarang, dan memang di hari Jumat tadi sudah sampaikan Pak Bibi, dan saya sekali belum bisa hadir karena waktu yang belum pas. Mudah-mudahan pada saatnya nanti bisa pas dari, sehingga bisa semakin baik dan dalam haji bareng-bareng mempelajari agama kita dan waktu yang kita ketahui. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya itu senang kalau diundang pengajian sawalan. Sebab apa? Biasanya saya warga, wajahnya dusun ringan, kambingnya banyak. Tapi belum lunas. Di jalannya bilang bertanya. Jadi kira-kira kalau hadir di acara sawalan itu apa yang susah? Bukannya senang masuk. Gue nggak rampung terus dia lagi. Yang
Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka Syawalan berhari raya Idul Fitri awal Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah sering bahkan sampai hafal pada setiap kali acara Syawalan diingatkan dengan ayat 133 sampai 135 ya, surat Al-Imran ayat 135 wasari'u ila maghfiratin. Itu ceritanya terus begini. Kenapa ayat itu yang dibaca, yang disampaikan, yang dijelaskan? Tentu ini sangat berkaitan dengan Ramadan yang sudah dijalani, ya, di mana Nabi bersabda berkenaan dengan puasa di bulan Ramadan. 1 bulan penuh itu kita menjalani ibadah puasa. Nabi bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, motivasi utama yang disampaikan Nabi dengan puasa 1 bulan Ramadan adalah ghufira lahu, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, orientasi terhadap ampunan inilah yang kemudian diingatkan kembali dalam momentum Idul Fitri. Karena 1 bulan itu sudah dijalani, maka apa yang diharapkan di awal Ramadan, kita berharap, berdoa Allah sudah karuniakan apa itu? Ampunan. Maka di ayat 133 kemudian disampaikan wasari'u ila maghfirah, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Itulah kenapa kemudian dibacakan ayat itu, dengan harapan kita benar-benar telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini buatan syaratnya. Syaratnya sebagaimana disampaikan Nabi dalam hadis tadi, imanan ihtisaban. Anggenipun nindak ibadah siang Ramadan kanthi iman ugi ngajeng-ngajeng ganjaran saking Gusti Allah. Dengan kata lain ada keikhlasan dan kesungguhan di dalam menunaikan. Tapi kemudian muncul tradisi adat dalam masyarakat kita untuk memberi dan meminta maaf, ya. Tradisi halal bihalal, tradisi Syawalan. Kenapa ini dimunculkan atau menjadi sesuatu yang kemudian dibiasakan? Karena ada upaya yang kita lakukan sebagai wujud dari harapan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ampunan tadi benar-benar kita peroleh. Karena ampunan dari dosa itu tentu harus dirinci, harus dijelentrehke. Le dosa itu mboten namung dhateng Gusti Allah. Ya, dosanya itu bukan hanya antara kita dengan Allah. Nek nglakoni dosa itu ya kalih-kalih manusia. Karena kadang-kadang luwih kathah kali manusia gitu. Karena ada orang itu nek mboten melatih diri untuk punya pikiran positif, pembicaraan yang baik, perilaku yang bagus, itu tidak mudah untuk meluruskan segala tadi pemikiran, ucapan, perilaku dan sebagainya. Nembe lenggahnya kan tiba-tiba ada yang lagi tekor itu langsung batin. Sampai mene koyo lagi tekor. Tiba-tiba muncul gitu. Atau kemudian lenggah ini kalian bersani, kita kok Syawalan kok ya mung sandalan. Ini hal-hal yang kita perlu melatih, ya.
apa yang melintas dalam pikiran kita, apa yang diungkap oleh lisan kita, apa yang muncul dalam perilaku kita, agar apa benar-benar bersih, tidak ada sesuatu yang negatif terhadap pihak yang lain. Maka perlu ada kesungguhan untuk memberi maaf, meminta maaf, kemudian betul-betul bersih, tidak ada ganjalan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan di dalam hati kami ada ghil, itu ganjalan-ganjalan. Kalau ini Bu, ini pengalaman kalau ini umroh dari Mandro. Saya H+2 sudah pulang sampai Jakarta ini untuk semalam, karena ngawekani kalau Chile ya, apa namanya, alhamdulillah kemarin enggak ya, tapi bisa langsung pulang karena sudah apa namanya dijadwalkan untuk nginep semalam di hotel, lalu besoknya bisa pulang ke Jogja. Nah, terkait dengan bersih hati orano ganjalan bau, di bagian akhir dari keseluruhan ibadah umroh yang kami jalani, kira-kira tinggal besok pagi itu check out keluar ya dari kota Mekah. Niku ternyata ada 2 ibu-ibu jamaah kami yang isih jutaan. Masya Allah, ini luar biasa. Padahal Gusti Allah sampun dawuh wala rafata wala fusuqa wala jidal. Tidak boleh jeda, berbantah-bantahan, bertengkar, baik dalam haji maupun umroh. Ini tetap makan ku dewa. Ada-ada kok dorong konco ngaji jutaan ya. Maka ini harus dihilang. Nah, kasusnya itu terus bunyi. Kasusnya itu ada jamaah yang kehilangan duit ya, di tengah jamaah Masjidil Haram yang luar biasa di akhir Ramadan itu ya, kehilangan uang itu kurang lebih 5 juta. Nah, mongko sing nyekel tas ini lancar terus jadi tertutup. Wah, ini luar biasa. Saya tidak tahu bahwa wonten masalah itu sampai di akhir sebelum obat. Karena begitu kedadosan itu, rencang-rencang sudah sepakat untuk spontan bantu urunan sekolah. Alhamdulillah bisa terhimpun ya lebih lah dari separuh yang hilang. Jadi saya kira sudah selesai, ternyata lumrah. Nah, saya baru dilapori ya, besok pagi harus sekolah, dilapori oleh apa namanya satu jamaah, Ustaz ini Bu Fulana dengan Bu Fulana ini ternyata belum mampu isih nang kok sakit. Saya kan ditemokke kabeh. Kan semuanya ya baik kedua itu maupun beberapa yang jadi saksi. Nah, saya terus nyeritakan. Nah, sekaligus diceritakan juga di sini bahwa Nabi pernah dengan para sahabat itu kumpul dalam satu majlis. Bahwa jenengan nanti mireng kisah itu, ya, tapi tidak ada salahnya diingat kembali karena mungkin menjadi penguat ya kesungguhan kita untuk ampun ngantos wonten masalah kali manusia. Saat berlangsung majlis itu tiba-tiba datang seseorang. Sebelum sampai di majelis itu Nabi sudah mengatakan sebentar lagi akan datang seorang calon penghuni surga. Ya. Datang orang itu kemudian duduk, yang lain memperhatikan dan nanti wong sapa kok disebut Nabi sebagai calon penghuni surga. Kemudian hari kedua sama kejadian. Nabi mengatakan dengan kalimat yang sama, sebentar lagi akan datang di majelis ini calon penghuni surga. Jebol saya kalau itu sami yang datang orang yang sama. Sampai 3 hari berturut-turut Nabi mengatakan hal yang sama, akan datang sebentar lagi calon penghuni surga. Orang yang sama. Karena orang yang sama dan Nabi menyebut sebagai calon penghuni surga, Nabi dia enggak ini. Maka sahabat ini penasaran, ya malamnya kok Nabi sampai mengatakan calon penghuni surga. Maka dia mencari alasan untuk bisa nginep di rumah. Mas Nur Sewu, saya
ini sedang ada masalah dengan istri saya. Jadi kita orang turunnya rumah dan gimana. Nah terus maksudnya jenengan apa? Parang kalau tak minat jadi jenengan. Maka kemudian menginaplah orang ini di tempat seseorang yang disebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia perhatikan nengok lagi amalannya apa. Sholatnya ya biasa, tahajud ya podo liyane, maca Quran ya ada sesuatu yang istimewa, dikira ya sholat wudu. Akhirnya terpaksa dia tanya, sebetulnya kamu punya amalan apa? Kenapa kamu tanya demikian? Lalu dia cerita, Nabi menyebut kamu sampai 3 hari berturut-turut kamu kalau menuju surga, pasti kamu punya amalan. Kamu sudah lihat sendiri di rumah ini, kamu nginap di rumah saya, ya seperti ini amalan saya sehari-hari. Enggak, pasti kamu punya amalan khusus. Enggak mungkin ada yang menuduh kamu sebagai penghuni surga. Gitu ya. Akhirnya dia cerita, kalau amal-amal ibadah yang lain sama seperti yang kau lihat, hanya saya punya amal yang saya jaga betul sebelum saya tidur. Kenapa yang kamu lakukan sebelum tidur? Sebelum tidur saya menghilangkan rasa benci, kejengkelan, kemarahan terhadap saudara-saudara saya. Saya maafkan semua. Saya bersihkan hati saya dari kemarahan, dari kebencian, dari hasad, dari iri. Saya ridho dengan seluruh teman-teman saya, saudara-saudara saya, sampai tidak ada kebencian sama sekali baru saya ridho. Jadi sahabat tadi mengatakan itu yang buat Nabi menyebut sebagai amalan. Kalau saya ceritakan, saya terus matur, Bu, dimana Yeswani itu yang satu usianya 74 tahun, yang satu usianya 71 tahun. Asik kan baru? Lalu meneliti majlis alumni senior. Dengan Yeswani sudah 74 dan 71. Yang kali di Nabi sepuh dulu. Nabi 63. Itu jenengan kalau pulau kalau ambil sampai di sana itu kan pun tidak umroh sejak kan Jogja pun niat umroh tidak ibadah itu Jogja. Pintar-pintar yang ibadah datang Jogja ini jenengan seni kali kancane, mantel kali kancane, jutaan kali kancane itu perlu Nabi. Terus kemudian jenengan di pulau bisa nonton berharap masuk surga dengan apa? Kalau rasa benci, kemantelan, kejengkelan itu masih kita pelihara di dalam. Jenengan ada umroh ping 1000, harap sujud ping 10.000 buat nonton dinanya sama. Kalau jenengan masih marah, mantel, jengkel juga ada. Karena Nabi bersabda, layak dulu jenah orang bakalan lebih suarga. Nautik orang yang memutuskan dengan silaturahmi. Tidak bakal masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi Nabi milih di mana? Jangan punya silaturahmi. Akhirnya alhamdulillah so. Kita lihat dua buyur. Surga niki ampuh. Jenengan ampun musonan kali ini. Wong wingi wonten wong Arab gede banget mungkin doli rungi blak piye. Saya setuju. Sing ini malah dengan Ustaz itu saya sampai ogah. Dan itu mau selalu oleh wong Arab gede banget itu ngenali ben pirong kali ben. Untung gua nih. Wow. Yang langsung saat itu juga dia jatuh. Berarti jangan kampung. Nah, kemudian jadi saya suasananya, lalu kemudian salaman, berangkulan,
sudah seperti itu, kita bisa berharap Allah akan memberikan ampunan. Kita bisa berharap Allah memberikan welas kasih sayang. Kita bisa berharap bahwa ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan di kesempatan sore hari ini pun kita juga demikian. Hilangkan semua kebencian, kemarahan, ketidaksukaan dengan saudara-saudara. Pokoknya kalau kontrol ngaji, itu awalnya jelas ngaji saudara. Mudah-mudahan Allah memperbaiki diri kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita.